Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Puspitaraya, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 971, akan menyajikan modul demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik ini akan diperankan oleh saya, Erna sebagai supervisor, Ibu Sumarsi sebagai coachee, dan Ibu Anissa sebagai coach. Tujuan belajar modul ini adalah agar CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Coaching juga didefinisikan sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching adalah 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Alur cerita dalam melakukan coaching dengan rasa ada 4 tahap, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 971, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Erna Puspitaraya dari SDN Priuk 3. Bersama saya Ibu Sumarsi dari SDN Kutangbaya 1. Dan Anissa Apriliana, SDN Drama 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erna, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Anis, kabar baik. Bu Anis gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Er. Alhamdulillah. Ada apa nih? Tumben datang ke saya. Ini Bu Er, saya tuh ada sedikit unek-unek yang jadi pikiran saya. Apa tuh Bu Anis unek-uneknya? Jadi saya tuh maksud ngehubungin Bu Erna itu saya ingin minta bantuan nih ke Bu Erna untuk jadi observer pada saat saya melakukan coaching. Bu Erna kira-kira ada waktu nggak? Oh, coaching. Sama siapa Bu Anis Iya, rencananya? sama Bu Marsi. Insya Allah sih minggu-minggu ini mas saya lowong, nggak ada kegiatan apa-apa. Bisa Bu Anis? Bantuannya Bu. Insya Allah saya bantu. Saya mau tanya nih Bu Anis. Kira-kira pada saat kegiatan coaching nanti kan saya berperan sebagai observer ya. Bu Anis ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu yang mana? Saya kan memahami mengenai kompetensi yang harus dimiliki dalam coaching. Yaitu diantaranya itu yang pertama present atau kehadiran penuh pada saat coaching. Terus kita juga harus fokus pada kegiatan coaching yang kedua, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Artinya harus betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching sehingga identifikasi permasalahannya bisa dipahami. Yang ketiga, saya juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saat menuntun dapat menuntun coaching untuk menemukan solusinya. Gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu 3 kompetensi inti seorang coach ya. Kehadiran penuh, pendengar yang aktif, sama memberikan pertanyaan berbobot. Iya.
Oke, kira-kira pada saat observasi nanti bagian mana dari, kegiatan coaching yang ingin saya amati? Bu Anis ingin banget tuh saya amati bagian mananya? Saya sih ingin Ibu mengamati secara keseluruhan. Ya, 3 Mhm, kompetensi yang tadi itu, yang present, terus mendengar mendengar aktif, dan juga eh, apa tadi, memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. mmm, Jadi 3 kompetensi itu yang ingin saya dapatkan gitu Bu saat coaching. iya jadi saya harus fokusnya ke situ ya, pada saat mengamati. Ya. Baik, terus, menurut Ibu nih dari penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan, kira-kira apa tuh Bu, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya itu ingin kompetensi diri saya itu menjadi lebih baik lagi, terus saya juga dapat menggali permasalahan yang saya coachi terhadap coachi, dan coachi tersebut dapat menemukan solusi dengan dirinya sendiri gitu Bu. Jadi Ibu pengen, kompetensi Ibu di bidang menjadi coach itu, terpenuhi ya? Ya betul Bu. Baik, Terus si coachi tersebut juga dapat menemukan solusinya sendiri gitu. oke. Kemudian harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama apa tuh Bu? Harapannya ke depannya nanti apa? Harapan kedepannya itu eh, kedepannya itu saya bisa mendapatkan eh, pembelajaran atau pelajaran yang lebih aktif lagi, pengalaman yang luar biasa, berkolaborasi dengan teman akan terjalin lebih bagus lagi gitu Bu. Gitu. Baik, ya udah Bu Anis saya siap bantu deh, tentukan saja waktunya kalau Iya. misalkan udah mau kegiatan coaching-nya dilaksanakan, tinggal hubungi saya aja ya. Iya, makasih ya Bu Er. Sama-sama Bu Anis. Ya saya Saya ada mau perlu dulu nih Bu Anis. menghubungi Bu Marsi dulu nih. Oh iya iya iya. Saya Ya, juga mau ke Bu boleh Marsi dulu boleh. nih Bu. Oke, Ya, ya. Makasih ya. ya. Ya udah, makasih ya Bu. Yuk, yuk Ya, sama-sama. assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Sumarsi. Waalaikumsalam, ya ada Bu Anis, ada Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lagi ngapain sih? Ini lagi bikin video pembelajaran Bu buat anak kelas saya, soalnya saya punya masalah sebenarnya Bu, kepengen diutarakan tapi sama siapa nih yang bisa saya ajak bicara. Oh gitu. Mm-mm. Kalau boleh tahu, selama ini bagaimana metode Ibu mengajar murid-murid di kelas? Terus di antara semua metode yang Ibu ajarkan itu, dalam proses pembelajarannya bagian mana dari kompetensi Ibu yang paling perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Saya selama ini menggunakan buku paket Bu. Ya sebagai tambahan saya sih menggunakan latihan-latihan soal yang ada di LKS. Mungkin yang saya ingin kembangkan di sini bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan murid saya Bu di kelas. Oh gitu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu ya dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Tadi Ibu cuma menggunakan buku paket. LKS Bu. Jadi anak-anak kayaknya kurang memahami gitu ya. Kurang memahami dan kurang tertarik sepertinya. Apakah ada indikator dari Ibu yang sudah memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu? Ya saya indikatornya sih pengennya nih semua murid itu bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tidak berfokus pada beberapa sih sebenarnya. Saya pengen menggunakan metode-metode yang lain. Iya. Oh, baik. Jadi indikatornya itu adalah semua murid bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan tadi yang Ibu bilang ya. Dan lebih mudah mereka bisa menikmati proses belajar. Nih, kalau saya beri skala antara 1 sampai 10, Ibu itu ada di posisi mana untuk pencapaian Ibu saat ini? Kira-kira berapa ya? Kayaknya di posisi 6 dah Bu. Soalnya ini saat proses belajar Bu, saya baru menggunakan 3 tingkatan pemahaman. Mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan daya belajar, kecepatan belajar murid saya.
Oh gitu. Baik. Mm-mm. Jadi ibu baru mengakomodir 3 tingkatan tadi bu ya. Iya betul. Terus menjadi angka berapa kira-kira bu? Sepertinya sih saya kepinginnya di angka 8 deh Bu. Di angka 8 ya. Mm-mm. 8-nya seperti apa itu bu? Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengkoordinir gaya belajar siswa dengan kecepatan belajar murid saya Bu. Contohnya itu saya ingin membuat proses belajar itu berbeda daripada yang biasanya gitu Bu. Jadi untuk bisa menyiapkan gaya belajar ibu itu kira apa aja tuh bu yang udah ibu lakukan? Saya sih kayak gini nih, saya sudah membuat video pembelajaran nih. Saya pengen menggunakan video pembelajaran biar anak-anak itu bisa menikmati video pembelajaran. Biasanya kalau anak-anak nonton video tuh lebih fokus lah. Kemudian saya kepengen juga menggunakan puisi Bu. Dengan ada puisi kan evaluasinya lebih mudah karena dengan bermain kan anak zaman sekarang nih senangnya kan dengan game. Dan puisi kan seperti main game nih, makanya saya pengen bikin kuis juga. Terus pakai aplikasi-aplikasi yang lain gitu yang menarik bagi anak. Seperti itu. Apa ada lagi yang lain? Yang lain mungkin ya. Pembelajaran kita nih, pembelajaran dengan model diferensiasi Bu. Kan dengan itu saya bisa memetakan anak nih, pembelajaran dengan audiovisual, terus kinestetik, terus satu lagi dengan auditory ya. Iya. Sekarang kan gaya belajar itu ada 3 ya Bu. Iya, bilang ya. Ih keren banget tuh Bu Marsi, luar biasa banget. Jadi apa yang akan ibu lakukan minggu ke depan itu apa saja? Saya kepengennya nanti ingin diskusi dulu deh dengan kepala sekolah Bu. Saya kemarin nggak izin Bu, saya ingin mengadakan pembelajaran yang berbeda Bu, boleh nggak di kelas saya? Oh dengan senang hati kata profesor seperti itu. Makanya saya pengen merencanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa saya Bu. Kapan tuh Bu? Mungkin minggu depan. Karena sekarang ini mau ada PTS Bu, jadi minggu depan mungkin saya akan melaksanakan. Wah keren banget tuh, kegiatan yang ibu lakukan itu demi perubahan itu udah keren banget tuh. Jadi apa tuh kesimpulannya dari kegiatan yang rencana-rencana ibu kemarin itu, dan kesimpulannya itu apa? Dari kesimpulan yang kita bicarakan hari ini, saya itu kepengen merubah pembelajaran di kelas Bu. Bagaimana di kelas itu anak-anak bisa lebih fokus dengan penjelasan dari saya, juga fokus dengan materi yang sedang diajarkan. Seperti dengan menggunakan video pembelajaran, menggunakan puisi dan aplikasi lainnya Bu. Terutama dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bu. Biar anak lebih fokus ya Bu. Iya benar. Keren banget nih Bu. Oke deh, kalau begitu saya tunggu deh aksinya Bu Marsi. Iya. Terus saya tunggu nih, kita ngobrol-ngobrol lagi siap, untuk tapi melihat. Boleh nggak nanti saya minta bantuan Bu? Iya boleh banget. Takutnya nanti saya perlu bantuan ibu-ibu kan, rekan kerja saya kan ibu rekan kerja juga. Ada yang perlu dibantu, saya minta tolong itu ya. Oh iya siap. Ya. Terima kasih loh udah membantu saya. Iya. Bu gimana Iya, Bu tadi Anis. setelah saya melakukan coaching, pengamatan Bu Erna gimana? Sebelum ke pengamatan saya nih Bu Anis, kalau secara umum sih udah bagus ya. Tapi sebelum hasil pengamatan saya, menurut Bu Anis sendiri, performa Bu Anis pada saat melakukan kegiatan coaching itu bagaimana? Kalau menurut saya sih tadi saya udah melakukan percakapan coaching sudah sesuai dengan alur cerita Bu, gitu. Kayak saya udah melakukan present, saya juga udah jadi pendengar yang aktif, sama itu tadi Bu, saya udah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kalau Bu Erna gimana? Ya, kalau saya lihat sih memang sudah ya. Kalau kompetensi yang sebagai seorang coach sudah dapat tuh. Kemudian pertanyaan kepada coach juga sudah ada tujuannya, sudah mengidentifikasi, kemudian sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab ya tadi sudah terlihat. Terus tadi kan Ibu sudah menjawab tuh, sudah melakukan semua kegiatan
coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Dia. Eh, Kenapa Ibu merasa sudah melakukan semua itu? Karena saya sudah melakukan 3 kompetensi yang tadi saya sebutin itu, Bu. Saya udah melakukan present, ya saya sudah merasakan kehadiran penuh gitu. Fokus, konsentrasi, terus saya juga sudah mendengarkan Aktif ya. secara aktif, sama saya udah melakukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, oke. Boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh dong, alhamdulillah dengan senang hati. Oke. Jadi tadi pada saat mengamati Bu Anis, ini saya sambil lihat catatan saya ya. Ibu Anis Ya. itu sudah melakukan presence atau kehadiran penuh pada saat melakukan kegiatan coaching, kemudian fokus pada jawaban-jawaban dari coachingnya ya. Terus Ibu juga sudah mendengar dengan aktif, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Itu juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu proses coaching dengan alur Tirta. Gimana nih setelah mendengar penilaian dari saya? Alhamdulillah, Bu, saya merasa terpuaskan gitu, walaupun belum sepenuhnya puas ya, Bu, karena saya masih ingin tetap meningkatkan kompetensi diri saya, Bu. Makasih, Bu, atas penilaiannya, Bu. Oke, tapi ada satu hal yang jadi catatan nih Bu Anis. Apa itu, Bu? Ya, ada hal yang masih bisa dikembangkan sih sebetulnya. Misalnya tadi pada saat mengajukan pertanyaan berbobot, sebaiknya Bu Anis mengajukannya kalimat-kalimat yang lebih sederhana gitu. Ya, Gitu ya. jadi Ya, oke. si coachingnya lebih memahami tujuan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Anis gitu. Ya. Ya, jadi Bu Anis juga terlihat bertanya dengan terburu-buru. Ya, Bu, makasih ya, Bu. Mm-mm. Iya, tadi Ya, saya terlalu bersemangat, Bu. Terlalu mm-mm. bersemangat, jadi saking saking apa ya, saking Semangatnya. bersemangatnya akhirnya Iya. eh jadi semangatnya yang saya sementara coachnya sendiri saya lupa gitu. Si coach Mm-mm. belum selesai, saya udah langsung saya nanya gitu, Bu. Jadi Iya, nanti saya tingkatin lagi deh gitu. iya. Ya. Jadi tadi sih secara keseluruhan mah udah keren banget Bu Anis, udah sesuai dengan alur Tirta, kegiatan coachingnya, kemudian kompetensi Ibu sebagai seorang coachnya sudah dapat tuh, yang 3 ya, yang present, menjadi Ya. pendengar aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa rencana tindakan Ibu untuk selanjutnya nih setelah melakukan kegiatan coaching? Rencana saya itu selanjutnya, ya saya akan melakukan coaching di kelas dengan murid-murid saya gitu, Bu. Selama ini kan saya baru mencoba lewat hanya teman sejawat ya gitu. Dan saya mau mencoba melakukan coaching terhadap murid saya, Bu. Oh, keren banget tuh Bu Anis rencananya. Kemudian Ya. dari hasil diskusi ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada saat Ibu menjadi seorang coach? Saya akan lebih mengembangkan potensi dalam diri saya. Setelah itu saya akan berkolaborasi dengan teman untuk melakukan coaching tersebut, Bu, dengan teman yang lain gitu. Oh, jadi banyak melakukan kegiatan coaching ya, Iya, betul. untuk semakin meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang coach gitu ya. Iya, Menurut betul. Ibu tuh pada saat Ibu mau melakukan kegiatan coaching lagi, Ibu perlu dukungan dari siapa aja, Bu? Tentunya kepala sekolah sama rekan sejawat yang nanti mau saya coaching sih, Bu, gitu. Oh gitu. Oke Bu Anis, saya mohon izin ya hasil dari pengamatan saya catat ke dalam lembar observasi ya.
Boleh Bu, boleh banget, Iya, silakan. sebagai catatan supervisi akademiknya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi nanti kalau ada kegiatan Ya, coaching sama-sama. lagi, jangan lupa saya hubungi ya. Jangan sungkan minta bantuan Ya, ya, saya ya. siap, siap, Insya siap. Allah Ya, siap, saya siap ya, bantu. ya. Saya kebetulan Makasih ya, ada kegiatan, Bu Ed. sama-sama kita ada kegiatan lagi nih. Sampai jumpa lagi ya Bu Anis. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.